Ini bahan-bahannya pembuatan pupuk organik cair yang bahan utamanya urin kelinci. Tapi tidak harus urin kelinci, enggak. Bisa urin sapi, bisa. Kambing bisa, tapi yang paling bagus urin kelinci. Ini bahan-bahan yang pertama itu urin kelinci. Yang ini. Yang kedua kita pakai mikroorganisme, tapi kebetulan ini kita pakai 4. Mas Taufik besok pakai 21 ya? Ya. Nilai murah. Murah. Tapi sudah bagus, ini sudah bagus. Ini sudah bisa dipakai. Ini bisa dispraykan di lahan juga bisa. Tapi sebelum tanam, jauh sebelum tanam. Kalau kita spraykan sesudah tanam, dikhawatirkan ada penguapan panas, ada uap panas yang dikeluarkan, pasti ada penguapan ini, pasti. Itu akan mengganggu akar, jadi akan mengganggu tanaman. Pak Juwandi sini jelasin. Yang kedua, yang ketiga, ini ada empon-empon. Empon-empon meliputi ada lengkuas. Lengkuas, yang ini lengkuas. Yang Terus yang kuning ini temu kuning namanya. Temu kuning. Temu kuning. Ini Terus- temu kuning. Ya. Kunyit Gowdi. Kalau ini kunyit. Kalau di Bojonegoro ini kunir. Kunir ya. Oh sama. Oh, Mas. Ini kedua. Terus bahan yang keempat kita pakai air pusaka. Tahu air pusaka? Tidak tahu. Belum, Pak. Ini air pusaka. Warangan. Bibing ulo. Bibing ulo. Oh, kalau ini tahu. Kalau air pusaka nggak tahu. Ini manisnya luar biasa. Coba. Blimbing ulu, ini blimbing ulu. Kalau ukurannya saya kasih tahu, kalau dari versi lain itu harus ditakan sekian-sekian. Sebenarnya pemain organik itu tidak ada ukuran baku. Jadi sama santai saja. Labnya langsung di lapangan. Pokoknya petani cilik-cilik tetap tak dukung. Nanti kalau ada yang nyalakan suruh datang ke Bojonegoro. Pokoknya yang jelas organik tidak ada ukuran baku. Tapi yang pegang ukuran baku terus lebih mulai ke 10 kilo enggak. Minimal kalau air 5 liter kita cukup pakai setengah kilo lah. Dalam proses pembuatan POC urin kelinci ini kita didampingi oleh Gusman Bojonegoro. Untuk Kakang Mbakyu bisa cek di channel YouTube beliau tentang tanam menanam bawang merah dan tanaman hortikultura. Oke, kita lanjut videonya. Ini semua bahan-bahan kita cacah mulai dari blimbing wuluh dan juga empon-empon. Gunanya apa? Biar nanti dalam proses fermentasi cepat terurai. Selanjutnya gula merah sebanyak 100 gram kita encerkan dengan air bersih secukupnya saja. Kita aduk-aduk campur biar merata dan menyatu, tidak ada gumpalan dari gula merah ini. Ini manfaatnya adalah sebagai makanan dari mikroba. Untuk EM4 nya kita masukkan sekitar 4 tutup dari EM4 itu. 4 tutup kita masukkan ke larutan air gula. Setelah itu kita aduk. Fungsinya gula ini adalah sebagai makanan ataupun nutrisi untuk menghidupkan EM4, karena makanan dari mikroba yang ada di EM4 itu adalah gula. Untuk masalah gula itu bisa diganti dengan molase ataupun tetes tebu. Bisa juga gula dari berbagai jenis gula, mulai gula putih ataupun yang lain. Cuma yang terbaik adalah gula batok yang berbahan dari air aren. Itu adalah nutrisi terbaik untuk menghidupkan bakteri yang ada di dalam EM4. Sembari menunggu proses menghidupkan bakteri yang ada di E4, kita masukkan bahan-bahan ke tempat fermentasi.
Yang pertama kita masukkan urin kelinci sebanyak 4 liter. Kita masukkan semua. Habis itu bahan-bahan yang lain yang sudah kita rajang, mulai dari empon-empon sama belimbing buluh, kita masukkan ke dalam tempat fermentasi terlebih dahulu sembari menunggu proses penghidupan mikroorganisme ataupun bakteri dari E4 yang kita hidupkan dengan air gula tadi. Selanjutnya ketika sudah kita masukkan seluruh bahan-bahan yang kita cacah tadi, kita masukkan E4 campuran dengan air gula ke dalam tempat fermentasi. Nah, dari campuran dari semua bahan-bahan ini adalah sudah lengkap dan komplit untuk kita lakukan fermentasi. Selanjutnya kita tutup botol fermentasi, tempat fermentasi, terus kita kasih selang yang kita masukkan ke dalam botol, yang mana di dalam botol ini kita isi air. Yang harus menjadi perhatian, selang yang kita masukkan di tempat fermentasi itu harus rapat, kalau bisa kita lakban. Nah, kalaupun yang masuk di tempat air itu tak perlu dilakban, yang penting gas hasil dari proses fermentasi itu bisa tersalur dengan lancar masuk ke dalam air yang ada di dalam botol. Gunanya apa ini? Gunanya salah satunya adalah untuk pembuangan gas dari proses fermentasi, karena kalau kita tidak buang nanti bisa resiko meledak. Yang kedua, ini adalah untuk sterilisasi dan menjamin kemurnian dari proses fermentasi dari gangguan mikroorganisme jahat yang berasal dari lingkungan luar ataupun dari hewan-hewan seperti lalat dan sebagainya, biar tidak masuk. Itu dia. Nah, proses pembuatan urin kelinci kita sudah selesai. Nanti tinggal kita menunggu proses fermentasi ini matang. Proses yang dibutuhkan untuk pematangan fermentasi ini adalah minimal 2 minggu ataupun 14 hari. Dan keberhasilan dari proses fermentasi ini bisa kita ketahui dari dalam proses selama menuju 14 hari ini akan muncul gelembung-gelembung yang masuk ke dalam air pembuangan itu. Kalaupun muncul gelembung, artinya terjadi proses fermentasi. Dan ketika sudah 14 hari nanti cairan fermentasi itu akan berubah baunya. Yang sebelumnya berbau urin kemudian berubah menjadi bau seperti tape, manis-manis asam gitu. Itu adalah salah satu tanda bahwa proses fermentasi kita berhasil. Kalaupun seluruh proses yang kita buat ini dilalui dengan tepat, insya Allah 99,9% proses fermentasi kita akan berhasil. Biasanya dalam proses pembuatan POC urin kelinci kita cuma memakai E4, gula, serta urin kelinci sebagai bahan utama. Namun di dalam proses pembuatan ini kita campur dengan empon-empon. Empon-empon ini berfungsi sebagai penghilang dari bau yang menyengat dari urin kelinci. Kita tahu urin kelinci itu sangat menyengat sekali baunya dan bisa melekat di pakaian ketika kita melakukan penyemprotan. Selain itu, empon-empon juga berfungsi sebagai fungisida nabati yang mana nanti bisa melindungi serangan jamur dan patogen di tanaman-tanaman kita. Tambahan adanya bahan belimbing buluh ataupun tadi dikatakan sebagai air pusaka adalah berfungsi untuk memastikan proses fermentasi itu berjalan dengan baik dan menghasilkan POC terbaik. Karena belimbing buluh dengan asam yang kuat ini memastikan pH larutan tetap terjaga untuk perkembangbiakan mikroba
yang ada di dalam E4 untuk melakukan proses fermentasi secara optimal, dan hasilnya akan menjadikan POC kita adalah POC yang bagus serta bisa memiliki nutrisi-nutrisi bagus yang dibutuhkan oleh tanaman di fase-fase vegetatif. Untuk dosis aplikasi ke tanaman, POC urin kelinci kita masukkan 10 ml per liter air. Kalaupun kita memakai tank spray dengan ukuran 16 liter, artinya POC urin kelinci yang kita masukkan adalah 160 ml per tangki 16 liter. POC urin kelinci ini sangat bagus di proses fase-fase vegetatif dari tanaman kita. Nah, ketika kondisi hujan seperti saat ini, alangkah baiknya dosis itu bisa kita turunkan hingga ke setengah dosis. Karena apa? Di musim hujan seperti ini, air hujan itu sudah mengandung unsur nitrogen yang melimpah. Makanya untuk POC ini bisa kita turunkan. Kalaupun musim kemarau, bebas kita masukkan berapapun, tidak masalah. Petani, untuk diketahui, pemakaian urin kelinci ini yang pernah kita lakukan dan juga beberapa petani di daerah Tulungagung bagian timur yang banyak menanam cabai, ternyata urin kelinci ketika diaplikasikan di tanaman cabai yang sudah terkena virus Gemini itu mampu meningkatkan produktivitas buah dari tanaman cabai. Seperti kita ketahui, ketika tanaman cabai sudah terkena virus Gemini, produktivitasnya akan turun drastis. Namun dengan pengaplikasian POC urin kelinci ternyata bisa menjaga produktivitas cabai tetap bagus walaupun tidak sebagus ketika tanaman normal. Paling tidak dengan pemakaian ini kita bisa mengantisipasi dari dropnya hasil panenan. Selain itu, ternyata ketika cabai yang sudah terserang virus Gemini itu kita aplikasikan POC urin kelinci, tunas-tunas baru itu ternyata tidak terinfeksi. Banyak yang tidak terinfeksi. Jadi tunas baru itu kondisinya daunnya normal, lebar dan tidak keriting. Itu mungkin perlu penelitian yang lebih jauh ya. Sebagai petani kita hanya bisa mengamati dan mempraktekkan seperti apa kondisi di lapangan, kita catat dan kita jadikan sebagai sebuah pengalaman. Oke, sekian dulu proses pembuatan POC urin kelinci bekerja sama dengan teman-teman paguyuban Bawang Merah Tulungagung yang dikomandani Gusman Bojonegoro. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video-video selanjutnya.